Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 5 dengan judul Sistem Net Shading. Kami akan menjelaskan tentang sistem net shading itu sendiri dari mata kuliah konversi energi, Prodi Teknik Listrik Bandara 16 Bravo. Pertama-tama perkenalkan kami yang beranggotakan saya sendiri, Mira Nandita, lalu ada rekan saya Rosyid Syafi'i, Evan Usli, dan Elsa Marcella. Saya akan menjelaskan sistem pengertian dari net shading itu sendiri. Net shading adalah faktor yang mempengaruhi kinerja panel surya berupa bayangan yang menghalangi bagian panel itu sendiri. Berikut 3 sumber shading atau bayangan panel surya yang ada di dekat kita. Yang pertama, terdapat pohon. Yang kedua, obstacle atau bangunan. Yang ketiga, kondisi cuaca. Dan yang terakhir adalah peletakan dari panel surya itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan sistem net shading? Sistem net shading adalah teknik atau metode penempatan panel surya yang mempertimbangkan bayangan atau penutupan yang disebabkan oleh objek di sekitarnya. Menurut jenis pemasangan panel surya sendiri, terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama, net shading on-grid, yang kedua, net shading off-grid, yang ketiga, net shading hybrid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Elsa. Apa sih dampak-dampak dari tidak adanya sistem near shading pada panel surya? Yaitu yang pertama efek negatifnya, yaitu turunnya efisiensi kinerja kinerja panel surya yang menyebabkan mengurangi produksi energi yang dihasilkan oleh panel surya. Kemudian berkurangnya daya panel surya dan baterai, yaitu dampaknya mengurangi kapasitas baterai atau kebutuhan energi yang terpenuhi. Yang ketiga, kerugian finansial di mana mengakibatkan kerugian daya, maka penggunaan panel surya tidak efisien bahkan dapat membuat rugi bagi penggunanya. Sistem near shading on-grid. Apa sih pengertian dari on-grid? Pengertian dari on-grid yaitu sistem tenaga surya atau PLTS on-grid yang merupakan sistem pembangkit listrik tenaga surya yang terhubung ke jaringan listrik utilitas atau PLN, di mana listrik yang dihasilkan oleh sistem dialirkan ke jaringan, dari mana listrik tersebut digunakan untuk menjalankan berbagai peralatan listrik. Dari beberapa jenis sistem yang terpasang di seluruh dunia, sistem on-grid adalah yang paling banyak dipilih. Sis- Sistem near-shading off-grid. Pengertian dari off-grid yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS off-grid yang merupakan sistem yang beroperasi secara independen atau tidak terhubung dengan jaringan listrik umum. Dalam konteks ini, PLTS ini tidak bergantung pada sumber listrik dari utilitas umum dan tidak memerlukan infrastruktur transmisi daya yang luas. Sebaliknya, sistem ini dirancang untuk menyediakan listrik untuk kebutuhan lokal tanpa mengandalkan jaringan listrik konvensional. Sistem near shading hybrid. Pengertian hybrid yaitu sistem kerja panel surya yang mengacu pada sistem yang menggunakan kombinasi energi solar dan baterai yang dapat berinteraksi dengan jaringan listrik, di mana sistem hybrid ini dapat menyimpan kelebihan energi matahari yang dipanen saat siang hari serta dapat menyediakan daya cadangan selama pemadaman. Selanjutnya ilustrasi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Evan. Mohon izin, saya akan mempresentasikan atau memberikan ilustrasi setting dan contoh sistemnya. Jadi contohnya yang pertama adalah ketika matahari menutupi eh, pohon, yang mana bayang-bayangnya menutupi panel surya itu disebut near shading. Namun apabila solar cell atau panel surya langsung mengenai matahari, maka terdapat shading loss induced.
Selanjutnya, solusi untuk mengatasi net shading pada panel surya melalui software. Aplikasi PVSys adalah perangkat lunak yang digunakan untuk simulasi dan perencanaan sistem tenaga surya. Lalu sistem net shading jadi penting karena mempengaruhi kinerja dan produktivitas dari array surya atau panel surya tersebut. Solusinya yang pertama adalah pengguna dapat masukkan data bayangan yang terjadi di sekitar panel. Yang kedua, pengguna dapat memasukkan parameter seperti tinggi objek, arah bayangan, dan pola pergerakan bayangan selama 1 hari atau tahun tertentu. Yang ketiga, pengguna dapat melakukan perhitungan yang lebih akurat terkait energi yang dihasilkan, serta mempertimbangkan efek bayangan tersebut. Lalu simulasi PVC sistem net shading akan dijelaskan oleh rekan saya Rosyid. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana simulasi dengan menggunakan software simulasi PVSys dengan sistem net shading. Jadi di sini untuk objek yang ditentukan adalah rumah saya yang terletak di Wonogiri, Jawa Tengah. Untuk orientasi sendiri menggunakan titik azimut 0 derajat dan sudut kemiringan 7 derajat. Kemudian untuk penggunaan dari beban sendiri ada beberapa seperti komponen elektronik seperti lampu, kulkas, TV, dan beban tambahan lainnya. Next. Dan inilah adalah letak rumah saya yang ada di Wonogiri, Jawa Tengah dengan kondisi geografis karena banyak pepohonan dan untuk net shading sendiri akan terbentuk karena bayangan yang terkena dari pohon sendiri akan mempengaruhi kinerja dari panel surya tersebut. Di sini saya menggunakan sudut kemiringan 7 derajat dan azimut 0,0 derajat. Untuk optimisasi yaitu tahunan. Kemudian di sini ada sudut dengan titik yang sudah ditentukan dari aplikasi VWSys dengan sudut kemiringan 7 derajat. Jadi di sini adalah suatu sistem yang digunakan yaitu menggunakan on-grid dengan menggunakan photovoltaic array yaitu menggunakan CSI solar dengan kapasitas 350 watt dan untuk inverter sendiri menggunakan tipe dari SMA dengan kapasitas 1,5 kilowatt. Jadi di sini ditemukan bahwa untuk listrik dari rumah saya yaitu 450 watt. Jadi untuk kapasitasnya masih tercukupi, masih di bawah daya PLN tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu adalah SLD atau single line diagram. Di sini ada beberapa inverter yaitu yang pertama inverter 2 dan yang pertama inverter 1. Dari masing-masing tersebut akan membackup tegangan dari DC diubah menjadi AC kemudian akan disalurkan ke beban seperti perangkat elektronik rumahan seperti lampu, TV, kulkas, mesin cuci ataupun beban tambahan lainnya. Kemudian di sini ada beberapa beban yang sudah diperhitungkan yaitu untuk lampu sendiri ada 7 buah dengan daya 10 watt sehingga di total ada 70 watt dengan menggunakan kurang lebih 4 jam dan hasil yang untuk dihasilkan yaitu 280. Kemudian ada TV dengan jumlah 1, kemudian untuk dayanya sendiri adalah 70 watt dan rata-rata pemakaian yaitu 3 jam. Kemudian kulkas dengan satu jenis kulkas dengan daya 75 watt dengan pemakaian 3 jam. Untuk beban tambahan lainnya seperti dengan menggunakannya setrika ataupun mesin cuci tapi tidak seutuhnya dengan penggunaannya maka dapat ditemukan
dijumlah yaitu 259 watt sehingga untuk pemakaian daya masih di batas aman dari 450 watt. Kemudian di sini ada beban yang sudah disesuaikan dari aplikasi PVSys dengan konsumsi tahunan. Jadi untuk titik puncak matahari yaitu di sini ada horizon line drawing dengan sudut kemiringan yang berbeda dari bulan 22 Juni sampai 22 Mei dan 23 Juli. Kemudian nomor 3 itu 20 April dan 23 Agustus. Yang keempat 20 Maret dan 23 September. Yang kelima 21 Februari dan 23 Oktober. Yang keenam 19 Januari dan 22 November. Yang terakhir yaitu 22 Desember. Jadi di sini setiap waktu itu untuk titik puncak dari matahari itu berbeda-beda. Ada sudut kemiringannya sendiri-sendiri. Untuk layer shading dari tiga dimensi untuk bangunan rumah saya yaitu kurang lebih untuk yang merah ini adalah sudut cahaya matahari, kemudian yang berwarna biru ini adalah panel surya yang terpasang di atap rumah. Untuk di atap rumah tersendiri ada beberapa kemungkinan yang mempengaruhi layer shading sendiri. Bisa jadi dari sudut kemiringan dari panel surya sendiri itu ataupun dari pohon yang terdapat di rumah saya. Kemudian di sini yaitu untuk hasil dari net shading sendiri. Untuk aktif area yaitu 22 meter persegi dengan luas yang terdapat di tiga dimensi juga 22 meter persegi. Kemudian dengan linear shading yaitu satu garis lurus dengan bayangan dari matahari tersebut. Di sini data hasil dari pembacaan net shading atau faktor dari bayangan matahari tersebut. Di sini terdapat beberapa sudut derajat dengan kemiringan tertentu dengan catatan behind ini adalah suatu pencahayaan yang sudah terhitung dari terbitnya matahari sampai naik dan di titik puncaknya matahari sampai tenggelamnya. Kemudian di sini adalah simulasi dari parameter tersebut. Ditemukan bahwa untuk produksi dari dayanya setiap tahun yaitu 5.873 kilowatt hour per tahun. Dan untuk suhu dan efektivitas iradiannya berangsur-angsur menaik. Kemudian untuk output dari dayanya sendiri juga bisa naik turun tergantung pemakaian dari kebutuhan konsumen. Di sini adalah ekonomi, evaluasi ataupun laporan ekonomi di samping penggunaan BPSIS tersebut. Jadi jika kita menggunakan aplikasi BPSIS sudah otomatis ada laporan ekonomi yang terdapat di aplikasi tersebut dengan menggunakan perhitungan seperti yang tertera di pada gambar tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu efek positif dari dampak setelah adanya pemasangan sistem shading pada panel surya tentang penyerapan energi optimal, tidak rugi daya, dan keuntungan finansial. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.